Apakah kalian pernah menantikan momen ini? Ya, tentu saja Pak. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Kapan lagi bisa belanja barang dengan diskon gede-gedean? Lalu mengapa orang pada bela-belain belanja sampai tengah malam? Tentunya karena hukum permintaan. Simak pembahasannya. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli atau konsumen pada tingkat harga dan jumlah tertentu. Menurut daya belinya, permintaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar dan terjadi transaksi. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli, tetapi tidak terjadi transaksi, hanya berupa keinginan saja. Bunyi hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah barang yang diminta. Dengan syarat ceteris paribus. Lalu apa Pak itu ceteris paribus? Ceteris paribus adalah suatu anggapan bahwa semua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap atau konstan. Untuk lebih memahami bunyi hukum permintaan, maka kita lihat harga dan jumlah permintaan permen pada tabel berikut ini. Pada tingkat harga barang 200, jumlah yang diminta 50. Pada tingkat harga barang 400, jumlah barang yang diminta 40. Pada tingkat harga barang 600, jumlah barang yang diminta 30. Pada tingkat harga 800, jumlah barang yang diminta 20. Dan pada tingkat harga barang 1000, jumlah barang yang diminta 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terdiri dari 1. Harga barang itu sendiri. Penjelasan ini dapat kita pahami ketika kita memahami bunyi hukum permintaan. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, harga barang substitusi atau pengganti. Contohnya, kopi dan teh. Ketika harga kopi naik, maka permintaan kopi akan turun dan orang akan beralih untuk membeli teh. Maka permintaan teh akan meningkat. Yang kedua, barang komplementer atau barang pelengkap. Contohnya, bensin dan mobil. Ketika harga bensin terus meningkat, maka orang akan mengurangi membeli bensin dan permintaan terhadap mobil akan menurun. Yang ketiga, tingkat pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka tingkat konsumsi terhadap suatu barang atau jasa akan meningkat. Dan sebaliknya, semakin rendah pendapatan konsumen, maka tingkat konsumsinya semakin rendah pula. Yang keempat, selera konsumen. Setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda dalam membeli barang atau jasa. Ketika seseorang menyukai suatu barang tertentu, maka orang tersebut akan tetap membeli barang meskipun harganya mahal. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin tinggi juga permintaan terhadap barang atau jasa. Yang keenam, ramalan harga di masa yang akan datang. Ketika harga barang diramalkan akan naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat saat ini. Misalnya, terjadi penumpukan atau antrian yang panjang di SPBU ketika
harga bensin diramalkan akan naik. Jadi, kurva permintaan akan mengalami pergerakan atau movement di sepanjang garis kurva permintaan itu sendiri. Karena sesuai dengan bunyi hukum permintaan, semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Kurva permintaan mengalami pergeseran atau shifting ketika dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nantinya, kurva permintaan akan membentuk kurva permintaan yang baru karena tidak sesuai dengan bunyi hukum permintaan. Jadi, hukum permintaan tidak berlaku lagi. Kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas jika dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan selera konsumen meningkat. Dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri bawah jika dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan selera konsumen menurun. Setelah kalian mempelajari apa itu permintaan, bunyi hukum permintaan, cara menggambarkan kurva permintaan, dan mengapa kurva permintaan mengalami pergeseran dan pergerakan, sekarang waktunya kalian mengikuti kuis. Kuis cepat, tepat. Kalian bisa mengambil alat tulis kalian dan mengikuti kuis ini. Silakan pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Perhatikan gambar kurva permintaan berikut ini. Pada tingkat harga 400, maka jumlah barang yang diminta sebanyak A 50 buah, B 40 buah, C 30 buah, D 20 buah. Jawabannya adalah B, di mana pada tingkat harga 400, jumlah barang yang diminta sebanyak 40 buah. Ketika pendapatan seseorang meningkat, umumnya tingkat konsumsi menjadi A. Naik dan selera konsumen turun, B. Turun dan selera konsumen naik, C. Naik dan selera konsumen naik, D. Turun dan selera konsumen turun. Jawabannya adalah C, di mana ketika pendapatan seseorang meningkat, biasanya atau umumnya tingkat konsumsi orang tersebut akan meningkat pula, dan seiring dengan tingkat pendapatan, umumnya selera konsumen tersebut akan meningkat pula. Perhatikan gambar kurva permintaan berikut ini. Kurva permintaan mengalami pergeseran ke kiri bawah karena A. Pendapatan konsumen naik dan selera konsumen turun, B. Pendapatan konsumen naik dan selera konsumen naik, C. Pendapatan konsumen turun dan selera konsumen turun, D. Pendapatan konsumen turun dan selera konsumen naik. Kurva permintaan mengalami pergeseran turun ke kiri bawah dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya tingkat pendapatan dan selera konsumen yang turun. Meskipun harga barang tergolong murah, konsumen dengan tingkat pendapatannya rendah tetap mengurangi konsumsinya dikarenakan pendapatan mereka yang tidak mencukupi.